Hai anak-anak semua dan yang sedang menyaksikan SOS Semoga Logis. Kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang bertemu dengan pasangan yang buruk rupa. Oke, pastikan udah tahu kan siapa itu? Ya, tentu saja kali ini Bunda Seska akan bercerita tentang Beauty and the Beast. Ya, jangan lupa subscribe, nyalakan bel untuk dapatkan notifikasi, di komen, dan ditonton sampai habis. Jangan lupa ya, jempolnya. Oke, kita akan mulaikan ceritanya. Semuanya duduk manis, anak-anak, dan siapapun yang menyaksikan duduk yang tenang. Oke, begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, seorang penyihir mengubah pangeran tampan menjadi monster yang mengerikan. Si penyihir meninggalkan mawar yang diberi mantra. Jika pangeran tidak menemukan cinta sejati, kelopak mawar terakhir jatuh. Maka sang pangeran akan tetap menjadi monster selamanya. Sementara itu, di sebuah desa yang lain, tinggallah seorang gadis bernama Bele bersama ayah dan juga kakak-kakaknya. Lebih dari segalanya, Bele menginginkan sebuah petualangan seperti apa yang sering dia baca di buku-buku kesukaannya. Di tempat itu, ada juga seorang pemuda yang ingin menikahi Bele. Pemuda itu bernama Gaston. Bele merasa bahwa Gaston adalah seorang pria yang membosankan. Tapi di mata Bele, Gaston tidak cocok dengannya. Namun sebaliknya, Gaston sangat menyukai Bele. Bele adalah seorang yang gemar membaca. Dan hal itu yang tidak disukai oleh Gaston. Sehingga suatu kali Gaston berkata kepada Bele, tidak pantas bagi seorang wanita untuk membaca. Bele menatap kepada Gaston dan tidak mau meladeni apa yang dikatakan oleh Gaston. Suatu ketika, Bele dan ayahnya sedang duduk. Ayah Bele adalah seorang penemu bernama Maurice. Dan penemuan terakhirnya adalah membuat sebuah alat kayu otomatis. Penemuannya itu dia ikutkan dalam sebuah kontes di pameran di negerinya. Ayah pasti akan jadi juara satu, ucap Bele menyemangati ayahnya. Ayahnya begitu senang dengan apa yang diucapkan oleh Bele. Dan akhirnya mereka pun segera menuju ke pangeran. Maurice dengan kereta kudanya dan membawa
hasil karyanya. Dalam perjalanan ke pameran, Maurice yang adalah ayah Belle tersesat di hutan. Dan sekelompok serigala membawanya ke gerbang sebuah kastil di dalam hutan. Tidak yakin apa yang akan ditemukannya di dalamnya, Maurice pun memasuki pekarangan kastil dengan hati-hati. Wah, kastil ini begitu besar. Pasti banyak harta karun di dalamnya. Ayah Belle pun mulai berpikir akan menemukan harta yang begitu banyak di dalam kastil tersebut. Dan ayah Belle tidak pernah berpikir atau membayangkan jikalau ada monster yang mengerikan di dalam kastil tersebut. Ayah Belle pun memasuki kastil itu. Dia pun berjalan mencari sesuatu. Dan si monster tersebut mengetahui ada orang yang memasuki kastilnya. Dia pun begitu marah. Dan dia pun mengejar ayah Maurice. Ayah Maurice mendengar satu. Wah, kayaknya ada sesuatu yang datang ke arah saya. Betapa terkejutnya Maurice melihat makhluk yang mengerikan di depan matanya. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud untuk masuk ke kastil Anda. Saya tadi ingin ke pameran, tetapi saya tersesat dan menemukan kastil ini. Memaafkan saya. Saya tidak pernah mengizinkan siapapun yang masuk ke kastil saya, kata monster itu. Ayah Belle pun semakin ketakutan. Monster itu semakin marah. Tanpa belas kasihan dia mengunci ayah Belle di dalam penjara. Belle yang berada di rumah tidak sedikit pun berpikir jikalau ayahnya akan menemui suatu masalah di tengah jalan. Sampai tiba-tiba Belle melihat kuda ayahnya pulang sendirian ke rumah. Belle pun mencari ayahnya dan tidak ditemukannya. Yang ada hanyalah kuda yang sampai ke rumah. Belle pun bingung. Kemana ayah? Kenapa hanya kuda yang sampai di rumah? Akhirnya Belle pun menyusul dan mencari ayahnya. Di tengah jalan Belle menemukan sisa-sisa gerobak yang berserakan di jalan. Dan juga karya dari ayahnya yang akan dipamerkan di pameran. Belle pun mencari di sekitar. Dan tiba-tiba mata Belle melihat sebuah kastil. Belle pun berpikir, jangan-jangan ayahnya berada di dalam kastil ini. Belle pun segera menuju ke kastil itu dan masuk ke dalamnya. Betapa terkejutnya Belle pada waktu dia masuk.
monster itu segera datang. Billy begitu terkejut. "Oh, maafkan saya. Saya hanya mencari ayah saya. Apakah kamu melihat ayah saya? Mungkin dia tadi masuk di kastil Anda." Sang monster pun menatap Billy. "Ya, sepertinya ayah kamu yang masuk sembarangan ke tempat saya. Dan dia pun sembarangan mengambil yang bukan milik dia." "Oh, begitukah? Oh, maafkan ayah saya. Tolonglah, bebaskan ayah saya." Billy memohon pada si monster untuk membebaskan ayahnya. "Sebagai gantinya, ambillah saya. Saya bersedia menggantikan ayah saya." Billy memohon kepada sang monster agar ayahnya segera dibebaskan, dan sebagai gantinya Billy tinggal bersama dengan sang monster. Sang monster pun berpikir sejenak, dan akhirnya sang monster pun setuju. Dan Billy diizinkan tinggal di kastilnya. Billy maafkan ayah, karena ayah begitu ceroboh sehingga masuk dan berbuat hal yang tidak-tidak dalam kastil ini. Sudahlah ayah, tidak apa-apa. Sekarang ayah pulanglah ke rumah. Suatu saat saya akan berkunjung ke rumah. Oh, benarkah Billy? Ya, jaga diri baik-baik ayah. Baiklah Billy, ayah akan segera pergi. Ayah Billy pun berpamitan kepada Billy dan juga kepada monster itu. Billy pun tinggal di kastil itu, melayani si monster. Pada hari pertama, di malam hari, Billy bertemu dengan pelayan kastil. Karena mantra yang dikeluarkan si penyihir telah mengubah para pelayan menjadi benda-benda ajaib. Mereka lucu, ramah, dan memperlakukan Billy seperti tamu istimewa. Pada saat makan malam, monster menginginkan agar Billy makan bersama-sama dengan dia. Namun, karena Billy tidak menyukai monster itu, Billy pun menolak makan bersama dengan sang monster. Hal ini membuat sang monster frustasi dan dia menjadi marah. Sang monster berpikir, tidak ada yang menyukai saya. Sampai kapan saya akan terbebas dari mantra sihir ini? Dia sangat ingin mengakhiri mantra itu. Dan dia merasa Billy adalah sebuah harapan. Mrs. Pond, Teko, dan tempat lilin menasehatinya untuk tetap bersabar dan tetap terus menjadi orang baik. Sebab tidak mudah bagi Billy untuk menerimanya dengan
penampilan seperti itu. Akhirnya sang monster pun mengerti. Berhari-hari Belle tetap menolak untuk makan dengan sang monster. Membuat sang monster semakin frustasi. Dan akhirnya pada suatu ketika, tanpa sengaja, ketika Belle berjalan-jalan di sebuah ruangan, Belle menemukan mawar ajaib yang ditinggalkan penyihir. Saat Belle mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, tiba-tiba si monster muncul dan meraih mawar yang berharga itu. Keluar! Sang monster berteriak dan menyuruh Belle keluar. Belle pun ketakutan dan melarikan diri dari kastil. Dia pun pergi menunggang kuda. Namun dia diserang oleh sekumpulan serigala. Akhirnya sang monster dengan mempertaruhkan nyawanya menyelamatkan Belle. Setelah kejadian itu, Belle mulai melihat kebaikan dari si monster itu. Belle banyak menghabiskan waktu dengan sang monster. Suatu malam, si monster kembali mengundang Belle untuk makan malam. Dan akhirnya Belle pun menerima undangan makan malam dari sang monster itu. Setelah makan malam, si monster itu bertanya kepada Belle, apakah Belle ingin menari bersamanya. Belle pun setuju. Mereka pun menari mengelilingi ruangan. Tanpa disadari, si monster benar-benar jatuh cinta kepada Belle. Karena cintanya yang begitu dalam kepada Belle, kemanapun Belle pergi, si monster selalu memperhatikan dan selalu bertanya, Belle kemana? Akhirnya suatu ketika Belle meminta izin kepada monster untuk mengunjungi ayahnya. Sebenarnya si monster berat hati untuk membiarkan Belle kembali ke rumahnya. Tapi karena cintanya, si monster mengizinkan Belle pulang ke rumahnya untuk menemui ayahnya. Ketika Gaston mendengar Belle berbicara di rumah, Gaston pun tahu bahwa Belle akhirnya pulang ke rumah. Belle bercerita tentang monster itu, dan Gaston pun menjadi cemburu. Karena kecemburuannya, Gaston menyerbu benteng itu, menyerbu kastil sang monster. Dan Gaston menikam si monster itu. Dan kemudian, tanpa sengaja, monster itu dia jatuhkan dari atas atap. Belle yang mengetahui hal itu segera kembali ke kastil dan melihat si monster sedang sekarat. Belle pun menarik monster ke tempat aman. Ternyata Belle pun mulai mencintai sang monster. Belle pun dengan terisak berkata,
Tolong, jangan tinggalkan saya. Aku mencintai kamu. Isak Bele kepada sang monster yang sedang sekarat. Sang monster pun mendengar apa yang dikatakan Bele. Dia pun ragu-ragu apakah benar Bele mencintainya. Bele pun semakin kebingungan, semakin ketakutan. Dia pun merangkul sang monster. Jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya. Saya sangat mencintai kamu. Dan tiba-tiba kelopak mawar yang terakhir pun jatuh. Sang monster pun berpikir, saya tidak akan kembali ke wujud saya. Namun apa yang terjadi? Piur! Hujan bunga api memenuhi udara. Billy pun kebingungan dan terperanjat. Oh, apakah ini? Dia pun menatap kepada sang monster. Hah? Apakah sang monster itu akan pergi meninggalkan saya? Oh, Billy tidak melihat lagi sang monster karena dikelilingi oleh hujan bunga api dan penuh asap. Namun tiba-tiba Billy pun melihat di balik asap dan bunga api tersebut muncullah sesosok pangeran yang begitu tampan. Billy pun terperanjat. Siapakah kamu? Sang pangeran pun tersenyum kepada Billy. Billy, akulah sang monster yang begitu mengerikan. Billy pun terperanjat. Hah? Kok kamu bisa berubah begini? Billy, aku memang seorang pangeran yang tampan. Namun karena kecongkakan, kesombongan saya, maka saya dirubah oleh penyihir menjadi seperti ini. Dan Billy pun begitu gembira. Dan tiba-tiba benda-benda ajaib yang berada di sekitar Billy kembali berubah menjadi manusia. Billy pun terperanjat. Oh, ternyata kalian semua adalah pelayan-pelayan yang ada di istana ini. Billy pun begitu gembira. Dan seluruh penghuni istana pun begitu gembira menyambut Billy. Dan akhirnya pangeran pun dan Billy menikah. Dan mereka hidup bahagia di istana itu tanpa gangguan apapun. Oke, anak-anak semuanya, demikianlah cerita Bunda kali ini mengenai Beauty and the Beast, si cantik dan si buruk rupa. Seperti biasa, Bunda ingin bertanya dan jawabannya ditulis di komennya. Pertama, siapakah nama ayah Bele? Oke. Selanjutnya, siapakah nama pemuda yang mengejar-ngejar Bele? Oke. Dan yang terakhir, bunga apakah yang menjadi lambang yang diberikan oleh penyihir jikalau kelopak terakhir jatuh, menentukan pangeran bisa kembali ke wujudnya sebagai pangeran tampan atau tetap sebagai monster. Oke,
Jangan lupa jawabannya di komen ya. Oke anak-anak dan semua yang menyaksikan cerita dari Bunda Seska di SOS Muka Lukis, jangan lupa tetap nyalakan bel, subscribe channel dari Bunda, di like dan komen, tonton sampai habis. Dan jangan lupa kita akan ketemu kembali di cerita-cerita Bunda Seska di kesempatan berikutnya. Oke, sampai jumpa.